Kan suplemen sekarang tuh banyak tuh yang dijual di pasaran. Ada yang udah terregistrasi BPOM. Dan misalkan nih ada produk yang sudah BPOM dan ternyata nggak sesuai dengan yang diklaimnya. Itu gimana bro? Padahal kan sudah lolos BPOM itu. Jadi kita di sini nggak bisa ngedapetin suplemen yang perfect atau yang sempurna ya. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di podcast Borneo Body Fit Center dan di sini kita ada mengundang pakar ahli suplemen di negeri Wakanda. Bro Fit Setiawan. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah akhir-akhir ini kan banyak nih netizen yang mulai risih soal suplemen yang nggak sesuai dengan nutrisi di dalamnya nih. Nah jadinya kan banyak yang DM gua nih ya, gimana sih cara mengetahui suplemen yang bagus dan suplemen yang nggak bagus? Gua di sini nggak mendewakan suplemen ya, karena it's a supplement ya, cuma pangan tambahan. Ya hanya sebagai pelengkap, bukan pangan pengganti, bukan nutrisi yang vital. Tapi gimana kalau ada yang memang membutuhkannya nih, misalkan karena nutrisi hariannya yang biasanya sulit banget terpenuhi. Kalau kita bicara suplemen pasti banyak ya, jadi nggak cuma bubuk protein loh. Ya karena yang rame-ramenya nih ya adalah bubuk protein, jadi kayaknya kita fokus ngebahas soal itu deh ya. Nah gimana nih tipsnya buat memilih bubuk protein nih? Pertama, kalian pilih dulu jenis bubuk proteinnya. Ini protein yang mana dulu nih? Whey kah? Atau plant based kah? Kalau yang whey, ini yang casein kah? Konsentrat, isolate, hydrolyze? Beda ya whey dan casein ya. Ini perlu kalian tentuin dulu karena tiap jenis bubuk protein itu punya nutrisi dan benefit yang berbeda-beda. Buat yang suka alergi kalau minum susu sapi ya maka beralih ke plant based. Yang intoleran laktosa bisa pilih yang isolate. Buat yang time release-nya cepat nih bisa pakai iso atau yang hydro. Tapi kalau mau yang time release-nya agak lambat di sini, proteinnya agak lambat bisa pilih yang casein. Ini cocok buat yang intermittent fasting. Tapi di sini beda lagi ya kalau misalkan kita bahas suplemen gainer. Makin panjang di situ ya ceritanya. Karena ya ada beberapa poin-poin yang beda pastinya di situ. Jadi kita di sini fokus suplemen whey dulu kali ya. Nah, bubuk protein yang baik itu harusnya kayak gimana sih? Step by step dulu ya. Kita bahas soal kemasannya dulu nih. Pastiin kemasannya itu asli dan terjamin. Gimana bungkusnya? Untuk menjaga protein yang berkualitas, mereka pasti bikin segel aluminium foil di botolnya atau dilapisin lagi sama aluminium foil di dalamnya biar bubuknya itu terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Kalau kemasannya cuman botolan biasa, apalagi yang plastikan, apalagi yang repack, wah ya udah ya, sulit mastiin ya. Ya juga ya. Sulit juga ya kalau gitu ya. Apalagi kalau ternyata itu dioplos ya. Atau kemasan palsu. Nah, itu sebenarnya ngebedainnya kayak gimana bro? Sama yang kemasan asli dan juga yang palsu. Pertama ya kita belinya harus dengan penjual yang terpercaya. Atau ya seenggaknya bagus lah ratingnya. Kalau ada yang official store-nya ya tinggal beli langsung di situ. Beberapa suplemen biasanya punya kode verifikasi. Atau ya setidaknya hologram lah ya yang membedakan bahwa produk itu asli. Atau kemasannya yang memang orang sulit banget nih menduplikasi. Misalkan labelnya itu model 3D. Nah, sekarang kan atau hologram gitu kan. Ada tulisan timbulnya dan lain-lain. Terus ada lagi nih bro. Kan ada yang whey protein yang manis banget. Yang enak banget. Nah itu menurut lu gimana? Padahal gula di Nutrifactnya itu sedikit loh. Kalau kita bicara soal rasa, nggak ada bubuk protein yang seenak milkshake. Yang seenak dan semanis smoothie buah, gak ada. Rasa bubuk protein yang baik itu hanya bisa memiripkan dari varian rasa itu. Memiripkan ya, misal ada rasa coklat, emang berasa coklatnya. Tapi nggak semanis atau seotentik kayak coklat asli yang dijual di pasaran. Karena di situ ada penambahan artificial sweetener dan juga flavor.
Dan memang ya ada gula dan manisnya ratusan kali lipat dibanding gula pasir kayak sukralosa dan juga teman-temannya di situ. Nah, gimana dengan protein, karbo, lemaknya di situ? Kan gue lihat macam-macam tuh ya, ada yang 25 gram proteinnya, ada yang 28 gram proteinnya, ada yang zero fat, ada yang zero karbo, ada yang high fat juga. Kalau kita ngebahas profil makronutrien, ini sebenarnya tergantung dari jenis bubuk protein yang lu pilih. Whey konsentrat lebih dominan protein, tapi masih banyak karbo dan fat di situ. Laktosanya juga ada. Whey isolate lebih dominan protein, tapi karbo dan fat sama laktosanya bisa dikikis karena melakukan teknik ultrafiltrasi ya. Kalau isolate tapi karbonya tinggi, nah barulah kalian curiga di situ. Maksudnya karbonya tinggi di isolate itu emang berapa sih bro kira-kira? Karbonya setara dengan whey konsentrat atau melebihi dari itu. Misal nih ya, whey konsentrat proteinnya itu 25 gram dan karbonya di situ 6 gram. Dan ternyata isolate proteinnya 28 gram, tapi karbonya 6 gram. Sama. Kita jangan terkecoh di proteinnya. Karena yang namanya isolate, yang melewati tahap ultrafiltrasi tadi, seharusnya karbonya itu sedikit yang ikut tersaring di situ. Juga lemak dan laktosanya. Namanya juga ultrafiltrasi, filter ultra. Tapi di sini tergantung lagi sama filler yang lainnya. Nah, kalau whey blend itu gimana, bro? Kan itu campuran dari isolate sama protein lainnya juga tuh. Whey matrix atau whey blend ini campuran dari beberapa whey yang udah gua jelasin tadi. Dan di sini biasanya tetap didominasikan dengan whey konsentrat kalau whey blend. Penambahan isolate-nya itu ya itu buat menjadikan whey blend di situ biar bisa menekan kalorinya jadi lebih rendah, karbonya juga lebih rendah dengan protein yang tetap segitu aja. Nah, kalau ternyata whey blendnya kalorinya tinggi dan karbonya juga tinggi kayak whey konsentrat, apalagi melebihi dari whey konsentrat, ya bisa disimpulkan penggunaan isolate-nya jauh lebih rendah di situ. Atau di sini pencampuran bahan lainnya ternyata lebih banyak. Misal penambahan filler yang banyak di situ ya. Terus ada juga nih bubuk protein plant based. Itu sebenarnya worth it nggak bro? Plant based. Biasanya bahannya itu ada dari protein kedelai, ada dari kacang polong atau dari buah-buahan. Ini cocok buat mereka yang alergi dengan protein sapi atau yang intoleran laktosa. Tapi mereka punya protein dan asam amino yang nggak setinggi whey. Dan biasanya dibarengi karbonya yang lumayan tinggi juga di situ ya. Tapi keunggulannya punya serat yang lebih tinggi dibanding dengan whey. Jadi kalau plant based tapi protein yang melebihi whey isolate, maka cek dulu itu skopnya takarannya berapa gram. Gitu. Oh gitu. Oke. Sekarang kita ngebahas soal asam amino di kandungan bubuk protein nih. Sebenarnya menurut lu penting gak sih asam amino yang tertempel di kemasan? Karena kan ya whey itu pasti ada asam aminonya kan sebenarnya kan. Dan gue lihat produk-produk yang mahal itu rata-rata tertulis asam aminonya tuh. Merek suplemen yang bagus, mereka nggak bakal menyia-nyiakan profil asam amino dari susu proteinnya. Karena itu juga bakal lebih menarik perhatian pembeli dengan menerangkan asam amino yang terperinci. Berapa BCAA-nya atau berapa AAA-nya, totalnya, jenis-jenisnya apa aja yang di situ ya. Untuk wawasan yang expert, profil asam amino ini bisa menjadikan hal penting buat mengetahui apakah protein itu punya asam amino lengkap atau sebagian. Karena kan susu sapi tadi yang gua jelasin itu melalui beberapa proses sampai menjadi bubuk whey. Dan bisa jadi karena penyebab satu dan lain hal di proses itu sebagian asam aminonya rusak. Lebih dari 60% dari total protein dalam whey biasanya berasal dari AAA. Makanya bisa kalian totalin EAA-nya di situ. Kalau misal tertulis nih BCAA-nya 5 gram. Tapi nggak dikasih tahu nih berapa leusinnya, isoleusinnya, dan juga berapa valinnya. Kan konsumen jadi curiga nih akhirnya. Iya ya, benar juga ya. Tapi semua ya balik lagi ke jenis whey yang digunakan kan bro. Betul. Misalkan ya WPC pasti profil EAA-nya ya berbeda dengan yang WPI-nya ya kan. Nah ada pintar nih ya. Karena pas di WPI masuk lagi tuh ya ke mesin ultrafiltrasi yang diharapkan di sini bisa meminimalisir karbo, fat dan juga laktosanya sambil tetap mempertahankan asam amino dan juga mikronutrien penting. Dan kita akan mendapatkan bubuk protein yang lebih halus dan juga lebih murni. Nah, terus gimana dengan komposisi yang ada di whey?
Apakah itu urut sesuai dengan komposisi yang terbesar sampai yang terkecil atau gimana? Sebenarnya buat ngejawab ini tergantung dari pihak suplemen itu sendiri ya. Tergantung dari produsennya itu sendiri. Karena kalau yang gua baca itu harusnya urut dari bahan yang dominan sampai yang paling sedikit yang dipakai. Dominan dulu ya. Tapi ada juga beberapa produk yang pakai random benchmark. Tetap ya bahan dominannya bakal ditulis pertama, tapi bahan yang lainnya bakal ditulis acak. Jadi kalau misal nih kita beli whey isolate, jadi di situ tertulis pertamanya ada whey protein isolate gitu ya? Betul. Tapi perlu dicek lagi nih bahan setelahnya itu apa. Kalau kita beli suplemen whey, apalagi suplemen whey isolate, tapi ada jenis bubuk protein lain kayak MPC, konsentrat, kasein, tertulis setelahnya, berarti itu bukan whey isolate murni, tapi whey blend. Kalau tujuan kita beli whey protein blend, makanya wajar aja ya. Di situ tertulis biasanya utamanya ya pasti whey konsentrat baru isolate. Tapi kalau kalian beli whey isolate dan ternyata dibubuhi whey protein jenis lain, ya sebenarnya malah rugi dong. Kita nggak bisa menikmati 100% isolate-nya. Nah, tadi kan bro ada bilang soal MPC. Itu apaan sih? MPC atau milk protein konsentrat. Ini berbeda dengan whey protein konsentrat. Ingat itu. Atau WPC tadi. MPC dan WPC itu berbeda. Kalau MPC itu masih mengandung kasein di dalamnya ya. Tapi kalau WPC itu ya otomatis 100% whey di situ di dalamnya. Ini pengolahannya dari susu skim segar yang difiltrasi. Nah, jadilah MPC. Tapi persentase proteinnya itu lebih rendah ketimbang dengan WPC atau whey protein konsentrat. Tapi gue pernah lihat produk bubuk yang punya protein yang pakai MPC nih. Dan ada juga ya gue lihat yang pakai skim milk. Emang pertama ya tertulis whey konsentrat. Nah, itu gimana bro? Ya cari tahu dulu berapa persen penggunaan bahan proteinnya. Misal whey blend, tertulis di situ WPC, WPI, MPC karena whey blend tadi kan, atau skim milk di situ karena ya memang whey blend. Nah, MPC atau milk protein konsentrat, skim milk lebih murah ketimbang dengan whey protein konsentrat atau WPC. Tapi tergantung ya WPC-nya itu jenis yang mana. Jadi cara mastiinnya bisa kalian lihat per servingnya berapa gram. Kalau lebih banyak takaran per servingnya bisa jadi penggunaan MPC atau juga penggunaan skim milk lebih tinggi atau bisa jadi fillernya juga lebih tinggi. Jadi filler di sini itu mempengaruhi juga ya? Iya betul. Tapi sebenarnya filler itu apaan sih bro? Filler itu pengisi. Itu bahasa Inggris kan, jadi bahasa Indonesianya pengisi. Atau bahan tambahan. Misal nih di produk Gainer. Kalau kita ngandelin whey protein doang kan otomatis karbonya rendah ya di situ ya. Dan kalorinya pun juga rendah. Sedangkan orang-orang yang perlu nih asupan tinggi kalori dan karbo biar program penambahan massa otot mereka itu lebih maksimal, maka ditambahkanlah filler di situ. Ada yang pakai maltodextrin, beras merah, beras hitam, oat dan juga sumber karbo yang lainnya. Dengan peningkatan karbo di situ, maka kalori pun bisa ditingkatkan. Itu buat yang suplemen gainer atau gain mass loh ya. Ada juga filler yang fungsinya sebagai pengental atau biar lebih nikmat kalau kita mengkonsumsi susu whey proteinnya. Yang kita tahu kalau kita ambil langsung tuh ya, kita comot langsung bahan whey yang nggak dicampur apa-apa atau raw whey, murni whey, nggak ada perisa, nggak ada pemanis, nggak ada pengental dan lain-lain. Terus kita aduk tuh, terus kita minum dah tuh ya, pasti rasanya aneh ya. Jadi di sini filler tuh juga bermanfaat ya? Bermanfaat jika di suplemen gainer. Dan bermanfaat jika takarannya aman atau takarannya rendah kalau di protein whey. Tapi balik lagi ke bubuk protein yang kita mau. Kalau kita mau beli whey isolate tapi ternyata ada fillernya banyak di situ ya rugi juga dong kita ya. Tandanya kita tahu itu fillernya di situ kebanyakan atau enggak, itu kayak gimana bro? Ada 3 bahan penting di suplemen whey protein. Ya. Pertama, bahan utama. Kalau kalian beli whey isolate, berarti di komposisi itu tertulis whey isolate protein. Atau isolate protein whey, atau whey isolate, pokoknya isolate lah gitu. Kalau yang blend berarti gabungan isolate dan konsentrat atau sumber protein yang lainnya. Kedua, bahan perasa. Biasanya tertulis artificial flavor, misal rasa coklat, perisa stroberi, dan lain-lain.
Ketiga, bahan pemanis. Biasanya yang aman ada dari stevia, sukralosa, atau pemanis yang zero kalori dan juga rendah indeks glikemik. Nah, itu poin pentingnya. Kalau ada tercantum selain dari bahan-bahan yang itu, otomatis akan banyak filler di dalamnya. Tapi ada juga bahan yang masih aman, yaitu bahan pengental. Dan ini sebenarnya opsional aja ya, sesuai dengan varian rasa biar kita itu bisa lebih menikmati susu yang kita minum. Biasanya tertulis ada soy lecithin atau ada yang memasukkan santan gam. Kalau di suplemen whey protein kalian ada tertulis banyak banget yang digunakan, otomatis itu bakal nambah isi dari total per servingnya. Oh, jadi kita lihat juga ya takaran per servingnya ya bro ya. Itu dapatnya berapa gram protein. Jadi misalkan nih kita ada dua nih bubuk whey. Yang satu takarannya per servingnya 35 gram, yang satunya takarannya per servingnya 30 gram. Tapi keduanya itu sama-sama 25 gram protein dan keduanya harganya sama. Nah, itu gimana, bro? Kita perlu di sini menghitung protein rasio dari bubuk whey yang bakal kita beli. Caranya dengan membagi total protein per serving dengan takaran gram per serving lalu kita kalikan 100. Misal proteinnya itu 25 gram dalam 30 gram ukuran penyajian, jadi didapatlah protein rasio di situ 83%. Semakin tinggi protein rasio, semakin banyak benefit protein yang kalian dapatkan dalam satu servingnya. Konsentrat biasanya ada di kisaran 60-70% protein rasionya. Sedangkan isolate ada di atas 80%. Tapi, itu semua tergantung jenis bubuk protein yang kalian pilih dan juga campuran tambahan di komposisinya. Karena whey konsentrat itu macam-macam ya. Ada yang konsentrat 30%, ada yang 70% dan lain-lain. WPI juga kayak gitu. Semakin rendah persentase protein dari bahan bakunya, maka semakin murah bahan baku protein itu. Jelas saat dijual di pasaran pun bakal murah juga. Jadi di sini permainannya soal kualitas yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, berikutnya nih. Kan suplemen sekarang tuh banyak tuh yang dijual di pasaran. Ada yang udah terregistrasi BPOM. Dan misalkan nih, ada produk yang sudah BPOM dan ternyata nggak sesuai dengan yang diklaimnya. Itu gimana bro? Padahal kan sudah lolos BPOM itu. BPOM itu kan melakukan penilaian sebelum produk itu diedarkan ya. Tapi ada juga yang ngedarin duluan dan BPOM-nya ya mungkin nyusul. Tapi intinya di situ buat mengetahui apakah produk tersebut layak, aman, dan juga sesuai sebelum diedarkan. Dan ini harus diperiksa ulang kalau masa berlaku izinnya nanti habis. Jadi nggak tiap waktu kan BPOM itu melakukan analisis, nggak tiap tahun, nggak apalagi tiap bulan, nggak. Jadi contohnya gini ya, misalkan di sekolah lu itu minggu depan bakal ada ujian nih. Mau nggak mau lu bakal belajar siang malam biar nanti nilai ujiannya nanti ya bagus ya. Betul nggak? Iya betul. Nah untuk belajar biar mendapatkan nilai bagus sebenarnya nggak pas nunggu kita ujian kan. Coba tiap waktu aja, tiap malam belajar. Biar apa? Biar pas ada ujian dadakan, lu nggak keringat dingin. Karena ada orang yang cuman belajarnya pas ada ujian doang, pas hari lain santuy-santuy. Giliran ada ujian dadakan, keringat dingin itu. Ngerti nggak maksud gua di sini? Oh, ngerti. Sangat jelas bro. Terus apalagi nih yang perlu kita tahu nih sebelum mencari bubuk whey protein? Lihat izin sertifikat dan standarisasi produk susunya. Kalau izinnya apakah sudah BPOM, ada kehalalan produknya kah? Caranya ya bisa kalian cek di situs cek BPOM. Untuk kehalalnya bisa kalian cek di situs halal MUI atau yang versi Kemenak. Terus ada juga sertifikat analisis labnya enggak. Suplemen yang bagus itu biasanya mereka bakal melakukan analisis lab. Karena ini penting buat meyakinin konsumen bahwa produk yang mereka jual itu sesuai dengan yang diklaim di produknya. Oh. Jadi kita perlu tahu juga ya apakah produk tersebut udah ada uji labnya atau enggak. Tapi kan sebenarnya BPOM pun juga udah melakukan analisis kan bro sebelum produk itu diedarkan. Dan seharusnya kita kan nggak perlu ragu lagi kan soal itu kan. Betul, seharusnya memang kita nggak usah ragu lagi ya karena itu sudah dianalisis. Memang ya kalau kita mau jual barang ya, barangnya mesti dibagus-bagusin dong ya. Pas sudah dapat izin BPOM ya udah tenang dong ya itu produk ya. Tapi nggak sampai di situ bro. Suplemen yang bagus mereka nggak bakal puas hanya melalui BPOM saja.
Karena setiap pembuatan dan pengolahan bubuk protein dari waktu ke waktu biasanya mungkin ada kesalahan produksi atau kesalahan takaran pencampuran bahan yang bikin nutrisi di dalamnya itu nggak sesuai dengan yang dikemasan. Nah, mereka nggak mau hal itu terjadi. Maka secara teratur, merek suplemen yang memang mengunggulkan kualitas, mereka bakal tes lagi itu ya kandungan yang ada di dalam suplemen mereka itu. Kalau di Indo ya macam-macam ya tempat analisanya buat melihat hasilnya. Karena mereka yang jual suplemen yang mengandalkan kualitas, ada harga yang nggak murah di situ buat dijual. Dan ketika ada pihak independen melakukan analisa suplemennya, ya mereka santuy-santuy aja. Karena udah terjaga ya setiap waktu. Selain itu, ada lagi nggak bro? Buat mastiin ya suplemen yang kita beli itu bakal bagus atau enggak? Oh ya, cek juga standarisasi pengolahan produknya. Tadi gue lupa ya. Lihat di situ produksinya di PT mana dan kalian cari tahu itu perusahaannya standarisasinya sudah sesuai dengan dan juga aman atau belum. Ada sertifikat ISO-nya kah, standarisasi GMP, HACCP dan lain-lain. Karena ini penting juga. Kalau itu suplemen nggak tahu siapa yang produksi, perusahaannya di mana, ya barangkali ya memang cuman produk olahan di rumah. Manual nyampurnya kan bahan-bahannya pakai tangan atau sekedar di-repack terus ditempelin mereknya. Secara harga pasti hemat, tapi secara keamanan pangan dan hygiene kita belum tahu itu. Oh, jadi perlu juga ya kita tahu ini suplemen dibikinnya di mana sih. Kalau di perusahaan berarti harus sesuai dengan standar pangan dan keamanan produk. Begitu ya bro? Betul, pinter ya. Nah, sekarang nih kita bahas soal harga nih. Kalau produk whey lokal kan itu macem-macem tuh ya. Ada harga yang mahal banget ya, ada yang murah banget, tapi ada juga yang di tengah-tengah. Nah, itu menurut lu gimana bro? Ini bro mau nyari yang suplemen yang kayak gimana dulu ini? Ya gue pengen cari ya suplemen yang mengunggulkan kualitasnya lah. Ada harga, ada kualitas ya. Hitung harga per servingnya berapa. Dan bandingkan dengan harga dari merek yang lain yang sejenisnya. Jadi kita hitung harga per servingnya ya. Kenapa harus hitung harga per serving? Bukan harga per botol atau per kemasan. Kan lebih gampang kan? Misal sama-sama botol 5 lbs ya. Itu pastinya kan udah tahu tuh ya yang mana yang murah dan yang mana yang mahal. Tiap produk dalam satu kemasan itu belum tentu total servingnya sama. Misal nih merek A botol 2 kilo ya isinya buat 70 kali minum. Dan merek B ini botolnya sama 20 kilo juga tapi isinya buat 50 kali minum. Ini per servingnya 30 gram, ini misalkan per servingnya 40 gram. Jadi patokan kalian di sini cek harga per servingnya. Whey konsentrat di zaman sekarang harganya yaitu di kisaran 10.000 sampai 15 ribuan per servingnya. Ada juga yang lebih murah dan ada juga yang lebih mahal. Kalau lebih mahal biasa jadi di situ ada kualitas yang diunggulkan. Kalau yang lebih murah baru tanda tanya itu ya kenapa. Jawabannya ya tinggal kalian cek di tabel nutrisi dan komposisinya. Semua pasti ada jawabannya. Kalau isolate kisaran 15.000 ke atas. Ada juga isolate yang murah, ada juga yang lebih mahal. Jawabannya sama kayak tadi. Tapi bisa juga harga per servingnya mahal atau murah karena dari kemasan yang kita beli. Misalkan kita beli di kemasan yang kecil, otomatis per servingnya lebih mahal ketimbang kita langsung beli kemasan yang gede. Nah, sekarang gue ada pertanyaan yang paling greget nih. Apakah suplemen yang mahal berarti kualitasnya bagus? Belum tentu. Semua balik lagi ke bahan yang mereka gunakan. Tabel nutrisinya, izin sertifikatnya, dan lain-lain yang kayak gue jelasin sebelumnya. Karena ada beberapa whey protein yang harganya menurut gue overrated, menurut gue ya, dibandingkan dengan yang diunggulkan dari tabel nutrisi dan bahan-bahan yang digunakan. Bisa jadi karena merek suplemen itu memang udah lama berdiri ya, jadi lebih terkenal atau melakukan promosi yang besar-besaran dan juga sponsor event yang sudah melejit ya. Padahal sebenarnya bahan-bahannya itu sama dengan pesaingnya tapi lebih murah. Tapi terlepas dari semua itu, suplemen yang mahal pasti ada yang diunggulkan di situ. Semua suplemen pasti ada keunggulan, tapi semua suplemen juga pasti ada kekurangannya. Jadi kita di sini nggak bisa ngedapetin suplemen yang perfect atau yang sempurna ya. Sempurna buat elu, belum tentu sempurna buat gua. Ini semua soal cocok-cocokan ya.
Lu pakai suplemen itu hasilnya mantap ya, lu pakai suplemen itu dan hasilnya mantap, hasilnya jos, belum tentu hasil di gua sama kayak lu. Banyak faktor yang mempengaruhi semuanya, dan tiap individu itu unik dan punya pandangan yang berbeda-beda soal suplemen yang bakal mereka minum. Jadi produsen suplemen ini bakal sulit buat menyempurnakan produknya seperfect mungkin seperti yang orang-orang minta. Lu suka rasa manis, gua suka rasa plain. Pas ada suplemen yang rasanya manis, lu suka dan gua skip dulu. Oh, oke banget nih penjelasannya. Mantep banget nih Mas Bro. Nah, ada lagi nggak yang perlu kita tahu nih sebelum kita membeli suplemen bubuk protein? Sebenarnya masih banyak poin-poin yang lainnya ya, tapi ya lebih utama ya seperti yang kayak gue jelasin tadi. Ntar durasinya di sini makin lama ya. Oh, betul ya, betul. Mungkin biar kita lanjut di kolom komentar aja kali ya nanti ya. Jadi ya siapa tahu di sini buat kalian yang mau bertanya-tanya putar suplemen, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Sebagai catatan, gua jawab kalau gua tahu dan nggak gua jawab kalau gua nggak tahu. Tapi banyak pasti komenannya yang ngebandingin beberapa produk di situ ya. Nanti lo jawab nggak bro? Banyak ya, banyak banget yang kayak gitu ya. Bang, bagusan mana merek A dan juga merek B? Dan biasanya gue jawab seadanya. Dan kadang juga nggak gue jawab itu ya. Lah, kok nggak dijawab bro? Gue nggak bisa nyimpulin suplemen ini bagus buat elu dan suplemen ini nggak bagus buat elu. Nggak bisa. Karena bagus di mata gue belum tentu pas dia make progresnya juga bagus. Bisa jadi malah nggak ada progres sama sekali dan nyerang balik gue. Lu bohong bro, katanya bagus. Pas gue pakai nggak ada ngaruh apa-apa tuh. Gue bisa apa? Iya juga ya. Tergantung dietnya kayak gimana, sama latihannya kayak gimana dan lain-lainnya ya. Betul. Intinya di sini, kalau kalian udah tonton penjelasan video ini dari awal sampai akhir dan lu bandingin dengan produk incaran lu, ya udah simpulin sendiri dan pilih yang mana yang lu mau. Kadang ada juga suplemen yang belum gua review atau yang belum gua coba, jadi gua nggak bisa nyimpulin tuh suplemen. Jadinya ya kadang nggak gua bales kalau gua nggak tahu. Oke, kayaknya udah cukup ya bro ya. Oke, semoga penonton di sini bisa dapat pencerahan dari video ini, dan terima kasih juga buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat Mas Bro Fit Setiawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Gue nunggu-nunggu nih dari awal sampai akhir nih ya. Ini beneran gak disuguhin apa-apa nih? Air kek atau apa kek? Seret nih.